Jadi sekarang pertanyaannya, kalau kita tahu Allah adalah Allah yang memberikan kasih karunia kepada saya dan saudara, kasih karunia macam apa yang kita pikirkan? Apakah kita memikirkan kasih karunia-Nya itu adalah tentang penyataan anaknya? Atau kita memikirkan hal-hal lain sebagai kasih karunia Allah? Apa isi doa kita setiap hari? Saya yakin setiap kali kita berdoa, itulah doa kita setiap hari yang paling sering kita doakan. Itulah kasih karunia yang kita tuntut daripada Allah. Dan perhatikan, apa doa kita? Apakah doa kita berusaha untuk mengenal Allah? Atau doa kita, penekanan doa kita, itu lebih kepada pemuasan atau penghindaran dari hal-hal sulit? Ini yang harus kita pikirkan. Karena Paulus menyatakan kasih karunia yang besar itu adalah bicara tentang penyataan anaknya di dalam diri kita. Jadi saudara-saudara, kalau Allah yang baik, Allah yang telah memilih, dan juga Allah yang telah memberikan kasih karunia-Nya itu, ternyata membuat kita mengenal siapa Allah, dengan demikian kita tahu kita adalah orang-orang yang diberikan kasih karunia. Dan ketika kita di dalam keseharian kita tidak menginginkan hal-hal lain lagi, kita justru di dalam setiap hidup kita memikirkan tentang pengenalan akan Allah, menginginkan itu, karena itu adalah kasih karunia yang terbesar bagi saya dan saudara. Maka perhatikanlah, kita adalah orang-orang yang betul-betul mengerti kita adalah orang yang diberikan kasih karunia. Coba kita gumuli sekarang. Kalau Anda lagi susah, apakah Anda ingin dilewatkan dari kesusahan atau ingin mendapatkan pengenalan akan Allah? Kalau Anda lagi susah hari ini, saya juga lagi susah. Tidak ada yang tidak susah. Setiap hari juga susah. Betul? Dan mungkin ada yang bilang, wah susah saya lebih susah dari susahmu. Ya, coba dulu jadi saya. Supaya tahu susah saya, ternyata kita semua susahnya sama-sama berat buat kita. Ya, dan perhatikan. Ketika kita susah, apa yang kita doakan? Apakah lolos dari kesusahan atau berusaha untuk mengenal Allah? Itu waktu susah. Sekarang, waktu semuanya sangat luar biasa indah. Waktu semuanya sangat luar biasa indah, apa yang kita inginkan? Apakah jangan-jangan kita merasa inilah jawaban doa yang Tuhan berikan, inilah kasih karunia itu? Apakah itu? Atau ternyata di dalam kegembiraan kita yang luar biasa, kita juga mengharapkan Tuhan berkenan untuk menyatakan dirinya kepada saya. Tapi ada satu momen masalah lagi dalam hidup manusia. Bagaimana ketika hidupmu flat dan biasa-biasa saja? Apakah kau juga menantikan penyataan Tuhan? Tuhan mau apa dalam diri saya? Apa yang saya harus lakukan? Bagaimana saya mengenal Engkau Tuhan di dalam hidup yang biasa-biasa aja ini? Siapa yang merasa hidupnya biasa-biasa saja dan membosankan, angkat tangan. Nah, bagaimana kita bisa? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa berdoa untuk Allah menyatakan dirinya kepada kita di tengah hidup yang biasa-biasa aja? Jadi di setiap musim itu, apa yang kita doakan? Apakah kita berdoa untuk supaya kita bisa mengenal Tuhan atau seperti apa? Jadi sekali lagi, kasih karunia Allah adalah Allah berkenan menyatakan anaknya. Nah, ini saya mau memberikan sebuah penggambaran dari contoh orang yang mengenal, yang betul-betul mengerti tentang kasih karunia. Perhatikan teks dari Paulus ini. Perhatikan ya. Memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan. Menariknya, dia di sini nggak ditulis kata Yesus, tapi dia tulis kata anaknya. Anaknya ini anak siapa? Anak yang di sini. Iya. Betul? Ini anak
Ini Ia. Ia ini siapa? Bapa. Tritunggal. Jadi ini bukan sekedar kita tahu siapa Yesus sebagai cuman tahu oh ya dia menyembuhkan saya, oh ya segala macam. Tapi dia memahami bahkan sampai Yesus adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Yesus pribadi kedua dari Tritunggal. Nah, apakah kita memahami konsep Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal? Baru-baru ini ada video. Mungkin saudara-saudara tahu ya. Saya akan coba ceritakan videonya. Ini adalah seorang pendeta besar. Dia membuat clickbait-nya dengan berkata, Yesus itu bukan anak Allah. Semua udah tahu video ini video siapa? Saya sudah spill waktu itu di grup reveal ya. Yesus itu bukan anak Allah. Kenapa? Jadi, anak Allah itu ia dapatkan ketika ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, dan di dalam kemanusiaannya itu dia disebut anak Allah. Tapi Alkitab berkata, Bapa memperanakkan dia dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Jadi, Bapa memperanakkan Yesus bukan ketika Yesus turun ke dunia. Jadi anak. Tapi waktu dia ada di dalam kekekalan, memperanakkan. Dan kemudian, ini memperanakkan ini, bahkan kita udah belajar waktu itu, konsep Allah Tritunggal. Memperanakkan itu apakah adalah sesuatu yang terjadi cuma sekali? Nah, masih ingat semuanya? Tentu tidak ya. Tidak mau dibaca lagi, puji Tuhan, capek-capek saya ngajarin juga ya. Memperanakkan itu adalah setiap saat. Bapa memperanakkan Yesus, kapan? Setiap saat. Itu konsep Allah Tritunggal. Hah? Maksudnya gimana, Kak? Nanti ya, abis ini ya. Atau nanti nonton video YouTube-nya, silakan. Yang saya nanti ada ya, di membership tentu ya. Harus bayar dulu, 9.900. Nah, saudara-saudara, inilah yang perlu kita pikirkan. Siapa Yesus? Bagaimana Yesus? Kita cuma tahu Yesus sampai seperti apa. Kita melihat Yesus itu bagaimana. Nah, tapi di dalam teks ini Paulus bilang berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Dengan demikian kita memahami bahwa pengertian Paulus tentang Allah itu cukup sangat kompleks. Tentu, ini khotbah yang mengawang-awang di atas awan semua. Maka semua udah mulai pusing? Dan sudah mulai ngantuk semuanya kayak? Asik ya? Tapi ini saya harus bagikan, karena teks Alkitabnya ngomong gitu. Mau gimana? Dan ingat, lebih banyak manusia yang datang ke gereja pengen khotbah yang ringan-ringan. Gak usah kesini kalau mau yang ringan-ringan. Karena di tempat ini kita belajar yang benar. Dan sebelum kita melakukan yang benar, kau harus punya konsep yang benar. Konsepnya salah, caramu pasti salah. Sekali lagi, konsepnya salah, caranya pasti salah. Contohnya siapa? Paulus. Paulus dulu berkonsep kalau mau selamat, kalau mau kudus, harus menguduskan diri. Melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Akhirnya apa? Bunuh-bunuhin orang Kristen. Tapi sekarang konsepnya dia berubah. Bahwa apa? Dia menyadari kalau dia boleh kudus itu karena kasih karunia Allah. Bagaimana jalan kasih karunia Allah itu? Pertama, Allah memilih sejak di dalam kandungan ibunya. Yang kedua, Allah ngapain? Memberikan kasih karunia-Nya. Dengan apa? Menyatakan anaknya. Maka mari, kalau kita diberi kesempatan untuk mengenal siapa Yesus, nikmati ini. Ini kesempatan kau menerima anugerah Allah. Jadi, kalau kita melewatkan konsep-konsep penting tentang siapa Yesus, siapa Allah, saya khawatir Anda memang tidak pernah serius mencari Allah. Hati-hati. Hati-hati dan milikilah kegentaran setiap kali kita mau mendengar hal-hal yang sulit. Pasti godanya lebih besar. Dan bagian ketiga, bagian berikutnya. Dia berkenan menyatakan anaknya. Supaya apa?
supaya Paulus memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bicara tentang apa? Hidup yang berubah. Tadinya dia bunuh-bunuhin orang Kristen, sekarang ngapain? Memberitakan Yesus. Tadinya dia betul-betul memusuhi orang-orang Kristen yang mengikut Yesus. Sekarang dia menceritakan siapa Yesus. Oleh karena apa? Dia tahu dia adalah orang yang diberikan kasih karunia. Jadi kita tidak mungkin bisa menceritakan Yesus kalau kita tidak memahami kita orang yang diberikan kasih karunia. Perhatikan saudara. Kasih karunia yang terjadi kepada Paulus membuat dia memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, kalau kita ngomongin panggilan, nah ini jelas gak panggilannya? Panggilan Allah buat Paulus jelas. Jelasnya apa? Oke, Paulus, engkau selamat, maka beritakan kepada orang-orang non-Yahudi. Makanya, perhatikan, pekerjaan pemberitaan Injil di dalam Kisah Para Rasul, nanti kalau kalian baca Kisah Para Rasul, dia punya metode yang unik. Rasul-rasul tidak pernah keluar dari Israel. Selalu Paulus, dimulai dengan pasti perjalanannya Paulus. Kalau sudah keluar dari Israel, itu pasti perjalanannya Paulus. Tetapi ingat, tetap ada kata kuncinya kalau di dalam Kisah Para Rasul. Bahkan Paulus mau memulai perjalanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, dimulai dengan siapa? Petrus. Jadi nanti baca Kisah Para Rasul kayak gini. Kisah Para Rasul, perhatikan. Caranya adalah nanti Kisah Para Rasul 2 di dalam Pentakosta, Petrus berkhotbah, betul? Nanti Petrus berkhotbah, nanti orang-orang menyebarkan di antara sekelilingnya. Terus nanti ada Petrus lagi, nanti ada lagi kasusnya misalnya si Filipus, sida-sida dari Ethiopia dan lain sebagainya macam. Nanti masuk lagi kisahnya Petrus, baru masuk kepada Paulus. Itu adalah pola yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Nah, pakailah pola ini kalau mau tahu lebih banyak Kisah Para Rasul. Gitu ya. Nah, jadi Paulus jelas. Paulus dipanggil Tuhan untuk jadi pemberita. Pemberita Injil di mana? Bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda sekalian. Anda tahu Anda harus memberitakan Yesus di mana? Saudara-saudara, kalau Anda adalah orang yang tahu Anda mendapat kasih karunia, saya mau tanya sama Anda. Anda tahu nggak Anda harus memberitakan Yesus di mana? Sekali lagi, saudara-saudara, perhatikan. Kalau Anda bilang Anda adalah orang yang mendapat kasih karunia, Anda sudah tahu belum? Anda harus memberitakan Yesus di mana? Sekarang saya mau tanya, kenapa Paulus dikasih kesempatan memberitakan ke bangsa-bangsa non-Yahudi? Apakah juga keputusan Allah itu tanpa memikirkan siapa Paulus? Tanpa membentuk Paulus seperti apa? Saya harus bilang, Paulus ini semua adalah desain yang luar biasa dari Allah. Paulus punya dua keluarga negaraan. Dia adalah kelahiran Yahudi, tapi dia adalah warga negara Rum. Orang Rum itu punya akses khusus langsung kepada kaisar. Sekali lagi ya, orang Rum itu punya akses khusus kepada kaisar. Kemudian, Paulus sangat luar biasa lihai di dalam mengerti cara berpikir orang Yunani, orang-orang non-Yahudi. Tetapi karena dia juga orang yang sangat mengerti Taurat dengan luar biasa, dia tahu juga cara berpikir orang Yahudi. Sekali lagi, cara berpikir orang Yahudi dan cara berpikir orang-orang non-Yahudi, dia ngerti. Coba Petrus disuruh kirim misalnya ke daerah orang-orang non-Yahudi. Dia pasti gelagapan. Kenapa? Dia nggak terbiasa dengan, apa bedanya? Ini apa bedanya orang Yahudi dan orang non-Yahudi? Ini satu pengertian yang saya tahu dari teman saya ya, dari saudara saya Larry ya. Dia pernah bilang kalimat kayak gini. Orang-orang Yahudi itu terbiasa
kalau Allah ngomong A, mereka harus lakuin A. Jangan mencuri, jangan membunuh, pokoknya semua perintahnya jangan. Tapi orang non-Yahudi enggak. Semuanya ada interpretasinya. Jadi harus, kenapa? Karena orang non-Yahudi itu suka dengan keindahan. Suka sekali dengan keindahan. Suka dengan filsafat. Itulah makanya Paulus karena mengerti hal itu, tapi apakah Paulus mendapatkannya dengan usahanya? Tidak. Itu semua adalah rencana Allah di dalam pemilihan Paulus sejak dari kandungan. Jadi sebenarnya waktu Allah mau mengutus seseorang, dia sudah betul-betul memperlengkapinya. Sejak kapan? Sejak dini. Sekarang pertanyaannya, engkau punya kemampuan yang berbeda dari saya? Sekali lagi, kau punya kemampuan yang berbeda dari saya? Sekarang saya mau tanya, di manakah engkau harus memberitakan tentang dia? Sudah mengerti jawabannya? Di mana? Paham, saudara-saudara? Jangan jadi saya. Saya juga nggak mau jadi Anda. Sekarang kemampuan Anda apa? Pernah nggak Anda bikin pemetaan diri? Misalnya analisis SWOT tentang diri Anda. Saya dulu pernah. Dan saya akhirnya bertemu dengan kemampuan-kemampuan saya. Dan kelemahan saya. Nah, saudara-saudara. Pernah nggak sih Anda menggumuli dengan serius Anda harus kemana? Pernah nggak sih Anda menggumuli dengan serius Anda harus memberitakan Injil kepada siapa? Atau Anda pergumulannya hanya itu aja? Paulus, puji Tuhan, dia dikasih akses luar biasa. Langsung di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tapi bagaimana dengan saudara dan saya yang Tuhan tidak memberikan dengan jelas? Saya harus kemana? Apakah Anda cuma jadi penonton di gereja ini? Apakah Anda cuma mau memanasi kursi gereja ini? Atau Anda sudah berpikir dengan serius? Anda menggumulkan dengan serius. Sebenarnya Tuhan mau panggil saya kemana? Sudahkah itu kita lakukan? Setiap hari? Apa kita cuma ngemis-ngemis Tuhan? Hidup saya nggak enak. Hidup Yesus lebih gak enak daripada hidup lo. Lo masih bisa makan. Ingat, Yesus tuh jalan pelayanan dalam keadaan miskin. Ya. Jadi kalau ada orang menginginkan hidup enak, tapi Tuhannya miskin, kasihan deh lo. Pertanyaan berikutnya, Yesus waktu pelayanan tekanannya tinggi nggak? Tinggi. Apakah ketika tekanan tinggi, tar dulu gak sanggup. Terus berikutnya, waktu Yesus pelayanan, banyak gak yang dilayanin? Siapa aja? Orang sakit. Kita kadang-kadang mikir cuma orang sakit. Enggak, orang goblok dilayanin dengan cara apa? Diajar, betul? Yesus mengajar juga, tapi nggak cuma itu. Dia ngapain juga? Dia juga memberikan teguran kepada ahli-ahli Taurat. Repot nggak? Repot. Kita pikirin nggak? Yesus harus ngerjain itu semua. Kita kadang-kadang cuma ngerjain review Sunday Notes, udah capek. Amin? Amin, saudara. Yesus udah berdoa, dia harus dan ini yang keren, Yesus selalu berdoa. Yesus nggak pernah skip berdoa. Yesus udah berdoa. Yesus harus menyembuhkan orang. Dia harus sembuhin nih kita semua di sini. Dia harus menguatkan mental-mental kita yang lemah ini setiap hari. Terus apalagi? Yesus harus memberikan pengajaran, dia harus memberitakan Injil, belum mengusir setan. Repot gak? Repot. Ngeluh gak? Atau tar dulu. Nggak ada tuh. Nggak ada. Tapi kenapa dia tetap fun ngerjainnya? Tar dulu deh, gue mau ini dulu, mau healing dulu. Dia gitu nggak? Enggak. Dia nggak pernah healing. Dia sampai bilang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nggak bisa tidur, bro. Nggak bisa istirahat. Yesus dicari-cari pada masanya. Menjadi orang paling dicari pada masanya. Sekarang pertanyaannya, kita kalau dicari dikit, woi,
balas WA-nya 10 tahun lagi. Betul nggak? Please. Jadi sekarang kita gumulin nggak? Sebenarnya kita nih mau kemana, dipanggil Tuhan kemana? Kita gumulin nggak dengan serius? Atau kita cuma emang ngumpul-ngumpul aja? Terus habis itu bilang, wah khotbahnya bagus. Udah gitu aja. No. Mungkin hari ini khotbahnya tidak bagus dan tidak terstruktur, tapi saya mau Anda semua bergumul. Anda sebenarnya dilahirkan ke dunia ini. Anda mengerti nggak Anda diberi kasih karunia? Dan kedua, setelah Anda mengerti kasih karunia, Anda tahu nggak Tuhan mau panggil Anda kemana? Dan lihat, ini ada yang menarik dari hidup Paulus. Coba lihat ayat ke-17. Ayat 16. Berkenan menyatakan anaknya dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Koma, apa? Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Waktu dia dipanggil oleh Tuhan Yesus, di dalam itu kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 9, Saulus bertobat, dia tidak minta pertimbangan sama manusia siapapun. Kenapa dan apa maksudnya? Jadi gini, ingat, Paulus waktu itu tidak hidup di lingkungan Kristen. Dia hidup di lingkungan non-Kristen. Coba pikirin, kalau Tuhan panggil dia dengan penglihatan, terus dia balik ke kawanannya orang-orang Yahudi. Terus dia cerita, kayaknya Yesus panggil gua deh. Kira-kira orang-orang Yahudi itu kan bilang apa? Nyala itu bro. Engkau dipanggil bukan buat itu. Betul gak? Kenapa Paulus ngomong kalimat kayak gini? Kenapa Paulus tidak pergi kepada saudara-saudaranya? Kepada orang-orang. Kenapa dia tidak minta pertimbangan orang-orang? Karena satu, kalau dia minta pertimbangan kepada orang-orang dan saat itu teman-temannya adalah orang Yahudi, maka dia tidak akan mengerjakan panggilan Tuhan. Saya mau bilang apa? Kalau Anda dipanggil Tuhan, pastikan Anda ketemu orang-orang yang mau mendorong Anda. Kalau Anda tidak bisa menemukan orang yang mendorong Anda mengerjakan panggilan Tuhan, Anda kerjakan tanpa banyak bertanya. Nanya dulu, aku gumuli dulu ya. Mau sampai berapa tahun gumulin? Nanti dulu deh kak, nggak bisa, aku nggak bisa. Mau sampai kapan nggak bisa? Coba pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Cobalah, kita ini puji Tuhan udah di lingkungan Kristen. Dan kita semua adalah orang-orang yang kalau khotbah dengerinnya bagaimana memberitakan Injil. Dan sudah pasti Anda lebih clear di dalam memahami panggilan Allah. Maka gumuli bersama-sama. Kita punya akses, Paulus nggak punya loh saat itu. Paulus kalau ngomong, misalnya Ray ini orang Yahudi nih Paulus ya. Dia Paulus, Ray, gue dipanggil Tuhan nih. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Yesus bukan Tuhan bro. Bener nggak? Orang Yahudi bilang apa? Yesus Tuhan bukan? Bukan. Orang Yahudi masih nanti Mesias sampai detik ini. Nanti dia nanya, Yesus siapa? Yesus Tuhan. Lah Tuhan kan, Mesias. Lah gimana? Nah terus akhirnya si Paulus ini tetap jadi Saulus. Jadi tukang bunuh. Nah makanya, kalau kita tidak berada di dalam pergaulan yang mendorong kita melakukan pekerjaan firman, dan Anda tahu tapi Anda harus melakukannya, lakukan saja tanpa banyak bertanya. Lakukan saja tanpa banyak tanya. Kalau Anda banyak tanya kepada orang-orang yang tidak beriman, akibatnya apa? Anda akan menolak pekerjaan Allah itu. Tapi sekarang kita, sekelilingmu orang beriman bukan? Lihat mukanya. Lihat mukanya. Apakah dia beriman atau tidak? Kalau dia beriman, tanya. Coba deh, tanya. Menurutmu saya apa? Menurutmu gimana? Nah itu, menurutmu saya gimana? Mungkin saya karena orang yang, mungkin saya sudah lebih jelas panggilan Tuhan dalam hidup saya untuk menggembalakan jemaat. Tapi siapa tahu di antara kita ada yang terpanggil untuk jadi penginjil. Ya Kio ya, gimana? Nah, amin. Nah, siapa tahu ada yang Tadi pagi ada khotbah menarik, isinya gini. Banyak orang, kita sadar atau tidak,
sebelum kita mendapatkan mahkota, kita harus memikul salib. Sebelum mendapat mahkota, kita harus memikul salib. Nah, pendetanya ngomong gini tadi pagi. Tapi saya khawatir dan saya mau memberikan sebuah twist ini kepada saudara. Jangan-jangan yang kita pikir tidak mendapat mahkota, justru dialah yang akan mendapat mahkota. Yang kita pikir dia mendapat mahkota, jangan-jangan tidak. Contoh, dia mengambil contoh gini. Bagaimana dengan orang-orang atau penginjil-penginjil, pendeta-pendeta yang melayani Tuhan memberitakan Injil di Cina? Bukankah mahkotanya harusnya lebih besar daripada kita yang tinggal di daerah yang lebih santai? Bagaimana dengan orang-orang yang ada di daerah Timur Tengah yang sedang konflik itu? Pendeta-pendeta di sana. Waktu itu saya dengar, tadi dia cerita, di sana kekristenan itu seperti ini. Kalau ada orang jadi Kristen di sana, ini orang jadi Kristen di sana, langsung dibunuh hari itu juga. Kalau pendeta gimana? Nah, kalau pendeta menarik. Kalau pendetanya itu diambil, tidak dibunuh hari itu, tapi diapain? Dia akan dibawa ke tempat yang umum, tempat semua orang ada di situ, diikat, masyarakat bisa melakukan apapun kepada orang itu sampai meninggal. Entah dicungkil matanya, entah dipotong kakinya, sampai meninggal. Siapa yang dapat mahkota lebih besar? Kita, dan pertanyaannya, mereka terkenal nggak di sosial media? Mereka terkenal nggak di sosial media? Saya dan saudara terkenal di sosial media kan? Minimal 10 teman Anda tahu Anda, itu udah terkenal. Orang-orang itu, ada yang tahu nggak kisah mereka? Tapi yang kita pikir pendeta-pendeta yang hebat-hebat itulah yang akan mendapatkan mahkota. Karena kita lebih suka kekristenan yang penuh dengan kenyamanan dibanding kekristenan yang penuh dengan salib. Coba pikir. Sekarang pertanyaannya, Tuhan mau panggil Anda kemana? Tuhan mau panggil Anda kemana? Tuhan mau panggil Anda untuk memberitakan ke siapa? Kalau Anda ngerti kasih karunia, Anda tidak mungkin skip pergumulan ini. Mari, gumuli! Kerjakan ini. Dan itulah ciri orang yang hidup di dalam pertobatan. Minggu depan kita akan coba bahas perjalanannya Paulus ketika dia hidup di dalam panggilan Allah. Apakah gampang? Tidak. Tidak ada gampang-gampangnya sama sekali. Yesus waktu pikul salib, yang kita lihat kadang-kadang cuma di salibnya. Tar dulu. Coba waktu disiksa, waktu dicambuk, sampai kulitnya kebuka. Dia dicambuk sampai kulitnya kebuka, dan cambuknya itu bukan cambuk-cambuk kayak yang ujungnya tumpul, enggak. Itu setahu saya, cambuknya itu ada tulang apa, ada apa, pokoknya itu ada tajam-tajamnya di ujung, di cambuknya itu. Ketika dicambuk gini, maka akan robeklah kulitnya ketika dicabut. Itulah Yesus, yang Yesus alami. Pertanyaannya, sekarang gini, apakah Yesus ketika melayani menerima kemewahan, kemegahan, dan kenyamanan? No! Yang dia terima apa? Salib. Maka saudara, kalau Anda adalah orang-orang yang bertobat, yang Anda akan gumuli adalah salib saya apa, dan saya mau dipanggil Tuhan kemana. Mari gumuli. Dan hanya orang-orang yang tahu dia dikasih karunia ini, diberikan kasih karunia untuk pengenalan akan anaknya, hanya mereka lah yang mau memberitakan Injil. Sisanya tidak akan. Paham saudara-saudara? Semoga ini menjadi sebuah penguatan bagi Anda, terutama orang-orang yang sedang menggumuli panggilan. Ya, panggilan. Kalau kita udah tahu semua, kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan tentang Yesus. Seperti Paulus memberitakan Yesus, tapi kemana? Itu yang kita tidak tahu. Maka gumuli sama-sama. Makanya itulah gunanya persekutuan. Supaya apa? Supaya kita betul-betul mengetahui panggilan kita tuh seperti apa dan bagaimana. Jangan tidak bersekutu. Dan jangan kalau udah kelar gereja, udah yang penting datang duduk ibadah, udah pulang habis itu. No.
Mari sama-sama gumuli. Ini panggilan Tuhan. Oke? Semoga kita semua betul-betul menggumulinya. Mari berdoa.